Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aji Ahmad Rinaldo Fernandes, SSI MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis Big Data kelas B. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Prediksi Nasabah yang akan berlangganan deposito berjangka menggunakan metode naive Bayes dengan studi kasus data lembaga perbankan Portugis. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Nabila Gebi, yang kedua Yuni Dwi Bastianingsih, yang ketiga Nindi Dwi Kebela Astari, yang keempat Wedi Putri Hayuning Tias, dan yang terakhir saya Tiara Yusfaroro. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Data nasabah bank yang potensial untuk membuka deposito berjangka dapat membantu bank dalam meningkatkan ketahanan bank, mempertahankan nasabah, meningkatkan pemasaran, dan menjadi tolak ukur untuk mengambil keputusan. Penentuan target pemasaran didasarkan pada data nasabah yang telah diklasifikasi. Besar harapan bank dapat memprediksi pada nasabah yang potensial menerima tawanan berlangganan deposito berjangka dengan menggunakan data-data nasabah sehingga dapat ditemukan suatu pola yang disebut proses data mining atau penambangan data. Metode yang digunakan untuk mengklasifikasi kumpulan data ini menggunakan metode naive Bayes. Upaya untuk meningkatkan ketahanan bank dalam deposito berjangka dilakukan dengan kampanye pemasaran. Secara langsung untuk mengetahui ketertarikan nasabah bank yang akan berlangganan deposito berjangka dengan cara melakukan kampanye, yaitu cara panggilan telepon. Survei dilakukan didasarkan pada panggilan telepon kepada nasabah dengan mengetahui apakah nasabah ingin berlangganan deposito berjangka atau tidak. Para nasabah berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada antara lain dengan variabel pekerjaan, pendidikan, umur, status perkawinan, tempat tinggal, dan pinjaman. Next. Yang kedua, saya menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara menerapkan metode naive Bayes untuk prediksi data nasabah bank yang berjangka akan deposito berlangganan. Yang kedua yaitu bagaimana akurasi metode naive Bayes untuk memprediksi data nasabah bank yang akan berlangganan deposito berjangka. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hasil penerapan metode naive Bayes untuk prediksi data nasabah yang akan berlangganan deposito berjangka. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui akurasi metode naive Bayes untuk prediksi data nasabah bank yang akan berlangganan deposito berjangka. Yang selanjutnya ya ada manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama yaitu dapat untuk membantu pihak bank dalam prediksi data nasabah bank yang akan berlangganan deposito berjangka. Dan yang kedua yaitu menerapkan metode statistika yang didapatkan untuk menyelesaikan permasalahan statistika pada studi kasus ini. Dan yang terakhir yaitu batasan masalah. Terdapat dua batasan masalah. Yang pertama yaitu dataset yang digunakan adalah data dari Lembaga Perbankan Portugis dari bulan Mei 2008 sampai November 2010 yang kita ambil dari bank data yang berjudul Bank Marketing Data. Dan yang kedua yaitu variabel yang digunakan yaitu pekerjaan, pendidikan, umur, status perkawinan, tempat tinggal, dan pinjaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama adalah deposito. Deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal, serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan, yaitu dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan juga pihak bank.
Jika nasabah memutuskan untuk mengambil dana sebelum waktu yang ditentukan, maka nasabah akan dikenakan penalti atau potongan. Namun tidak semua bank menyetujui atau memperbolehkan cara ini. Banyak sekali macam-macam deposito, salah satunya adalah deposito berjangka. Deposito berjangka adalah deposito dengan jangka waktu tertentu, di mana penarikan deposito jenis ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pihak bank dan juga nasabah mulai dari 1 hingga 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga yang nantinya pihak yang tertera dalam deposito ini dapat mengambil atau mencairkan dana. Knife bias. Menurut Bustami tahun 2013, knife bias merupakan sebuah metode untuk klasifikasi yang diciptakan untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Pada metode ini diperlukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian, sehingga naive bias dapat digunakan pada kebanyakan permasalahan di dunia. Sebelum menjelaskan klasifikasi naive bias, yang pertama di sini kita akan memaparkan teori dari bias, di mana probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X atau biasa disebut sebagai posteriori probabilitas sama dengan probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H dibagi dengan probabilitas X dikali dengan probabilitas hipotesis H, di mana X merupakan data dengan kelas yang belum diketahui dan H merupakan hipotesis data yang merupakan suatu kelas spesifik. Untuk pengembangannya bisa dilakukan dengan mengganti probabilitas X dengan sigma probabilitas HI dengan syarat X, di mana I merupakan jumlah data dari hipotesis. Selain itu, juga dapat direpresentasikan dengan variabel F dan juga C, di mana variabel C merepresentasikan kelas, sedangkan variabel F merepresentasikan karakteristik. Untuk klasifikasi pada data kontinu, kita bisa menggunakan rumus densitas Gauss. Rumus densitas Gauss seperti pada berikut. Dengan yang pertama kali, kita harus mengetahui kelas dan juga subkelas, mean, dan juga standar deviasi. Selanjutnya adalah alur metode bias, di mana yang pertama kita harus membaca data training. Kemudian yang kedua menghitung jumlah dan probabilitas. Namun apabila data kita merupakan data numerik, maka kita harus menghitung mean dan juga standar deviasi masing-masing parameter. Selanjutnya, kita menghitung nilai probabilistik dengan cara menghitung jumlah data yang sesuai dari kategori yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. Namun jika tidak, setelah kita menghitung jumlah probabilitas, kita bisa mendapatkan nilai dalam tabel mean, standar deviasi, dan probabilistik, yang kemudian kita bisa menghasilkan solusi dari metode bias tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Next. Nah, data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data pemasaran langsung dari lembaga perbankan Portugis yang diambil dari bulan Mei 2008 sampai dengan November 2010. Nah, data ini diambil dari Bank Marketing Dataset. Next. Definisi konsep. Nah, variabel independen pada penelitian ini antara lain satu pekerjaan, yaitu sebagai X1. Nah, menurut Wiltshire 2016, pekerjaan adalah konsep dinamis dengan berbagai sinonim dengan definisi. Nah, pekerjaan itu merupakan satu rangkaian keterampilan dan kompetensi tertentu yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, jenis pekerjaan nasabah bank antara lain admin, blue collar, entrepreneur, housemaid, manajemen, retired, self-employed,
service, student, technician, unemployed, dan unknown. Nah, yang kedua, status pernikahan yang didefinisikan sebagai X2. Menurut Kartono 1992, perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui setiap kebudayaan atau masyarakat. Nah, Badan Pusat Statistik Indonesia mengkategorikan status perkawinan menjadi 4 golongan, yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Nah, pada penelitian ini, penulis itu menggunakan 3 golongan saja, yaitu belum kawin atau single, kawin atau married, dan bercerai atau divorce. Yang ketiga adalah pendidikan sebagai X3. Menurut Kusnandi 2003, pendidikan itu tidak lain adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umum. Nah, pada penelitian ini, pekerjaan nasabah bank antara lain Basic 4Y, Basic 6Y, Basic Non-Y, High School, Illiterate, Professional Course, University Degree, dan Unknown. Nah, yang keempat yaitu umur. Sebagai X4, umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, pada penelitian ini, umur yang digunakan adalah nasabah bank. Yang kelima adalah perumahan sebagai X5. Nah, menurut Budi Harjo 1998, perumahan adalah suatu bangunan di mana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Pada penelitian ini diketahui apakah nasabah bank itu memiliki kredit pinjaman rumah atau tidak. Nah, penulis ini membagi menjadi 3 golongan, yaitu orang yang memiliki perumahan sebagai yes, yang tidak memiliki perumahan sebagai no, dan tidak diketahui, yaitu unknown. Yang terakhir, pinjaman dengan X6. Nah, menurut Ardios 2004, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak yang lain dengan perjanjian tertulis ataupun lisan yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Pada penelitian ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu orang yang memiliki pinjaman, yes, dan orang yang tidak memiliki pinjaman, no, dan yang terakhir tidak diketahui atau unknown. Sedangkan variabel independennya, yaitu Y, adalah berlangganan deposito berjangka. Next. Nah, metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena data tersebut merupakan data pemasaran langsung dari Lembaga Perbankan Portugis dari bulan Mei 2008 sampai November 2010 yang diambil dari bank data. Metode analisis data. Nah, metode analisis data itu pada penelitian ini menggunakan naive bayes classifier atau NBC, yang merupakan sebuah pengklasifikasi probabilitas sederhana yang mengaplikasikan teorema Bayes dengan asumsi independen yang tinggi. Next. Tahapan penelitian. Yang pertama, baca dataset, lalu reprocessing data, dan yang terakhir perhitungan Bayes. Nah, diagram alir pada penelitian ini dimulai pengumpulan data, yaitu data sekunder, lalu membaca dataset, perhitungan naive bayes, interpretasi hasil, dan selesai. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan hasil pembahasan. Yang pertama adalah studi kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, data 41.189 pemasaran langsung atau panggilan telepon dari Lembaga Perbankan Portugis dari Mei 2008 sampai November 2010 yang diambil dari bank data. Data tersebut memiliki variabel
sebanyak 21. Namun yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak 6 atribut, yakni job admin sebagai X1, marital marriage sebagai X2, education high school sebagai X3, loan yes sebagai X4, housing yes sebagai X5, dan age 41 sebagai X6. Kemudian pre-processing data. Proses ini merupakan tahapan awal sebelum melakukan pengujian metode, di mana dataset yang digunakan diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat missing value atau tidak. Dari gambar 4.1, dapat kita ketahui bahwa tidak ada data yang mengandung missing value. Hal tersebut berarti dataset training yang digunakan sebagai training data sudah dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, kemudian menghitung probabilitas masing-masing atribut. Cara mencari probabilitas suatu atribut adalah dengan membandingkan atribut dari data testing dengan atribut dari data training. Berapa jumlah atribut dengan kelas yes yang berada pada data training, kemudian dibagi dengan probabilitas kelas yes. Begitu juga mencari probabilitas kelas no. Yang pertama, job atau pekerjaan. Dapat dilihat pada tabel, pekerjaan calon nasabah sebagai admin, atribut yes, atribut kelas yes sebanyak 1108, kelas no sebanyak 7.292, probabilitas yes sebesar 0,27835015 dengan probabilitas no 0,24781313 sampai dengan pekerjaan calon nasabah pengangguran, atribut yes sebanyak 111 dan atribut no sebanyak 708 dengan probabilitas kelas yes 0,0301134946 dan probabilitas kelas no sebesar 0,02323671. Kemudian selanjutnya marital atau status perkawinan. Status perkawinan nasabah dengan bercerai, atribut yes sebanyak 365, atribut no 3246 dengan probabilitas kelas yes sebesar 0,099023332 dan probabilitas kelas yes 0,110921268. Status perkawinan menikah kelas Y sebanyak 2065, kelas No sebanyak 17.959 dengan probabilitas kelas yes sebesar 0,560227889 dan probabilitas kelas No sebesar 0,613689174. Status nasabah lajang kelas Y sebanyak 12.249, kelas No 8.008 dengan probabilitas kelas Y sebesar 0,33884972 dan probabilitas kelas No sebesar 0,2736466802. Dan yang terakhir, dengan status tidak diketahui, kelas Y sebesar 7, kelas No sebesar 51, dengan probabilitas kelas Y sebesar 0,001899078 dan probabilitas kelas No 0,001742756. Kemudian education atau pendidikan calon nasabah basic 4Y dengan kelas Y sebanyak 355, kelas No 2951 dengan probabilitas kelas yes sebesar 0,0963103635 dan probabilitas kelas no sebesar 0,10084066233 sampai dengan tingkat pendidikan nasabah yang tidak diketahui dengan kelas Y sebesar 193 dan kelas No 1167 dengan probabilitas kelas yes 0,0523602821 dan probabilitas kelas No sebesar 0,03987833488. Selanjutnya,
Yang selanjutnya umur. Umur calon nasabah 17 tahun, kelas Y sebanyak 0, kelas 0 sebanyak 1, dengan probabilitas kelas Y sebesar 0,00 dan probabilitas kelas 0 sebesar 0,0. Sampai dengan umur nasabah 98 tahun dengan kelas Y sebanyak 3, kelas 0 sebanyak 0, probabilitas kelas Y sebesar 0,0008 dan probabilitas kelas 0 sebesar 0,00. Selanjutnya housing atau perumahan. Perumahan calon nasabah ya dengan kelas Y sebanyak 2026, kelas 0 15.329 dengan probabilitas kelas Y 0,5496431 dan probabilitas kelas 0 sebesar 0,5238176. Perumahan calon nasabah dengan status tidak, kelas Y sebesar 1.574, kelas 0 13.269 dengan probabilitas kelas Y sebesar 0,42 702116 dan probabilitas kelas 0 sebesar 0,45324 2400. Dan yang terakhir, status perumahan calon nasabah tidak diketahui dengan kelas Y sebesar 86, kelas 0 666 dengan probabilitas kelas Y sebesar 0,023335152 dan probabilitas kelas 0 sebesar 0,0227584. Kemudian loan atau pinjaman calon nasabah ya dengan kelas Y sebesar 546 dan kelas 0 sebesar 4.530 dengan probabilitas kelas Y sebesar 0,1481285 dan probabilitas kelas 0 sebesar 0,154797770. Dengan status tidak, kelas Y sebanyak 3.054, kelas 0 24.068 dengan probabilitas kelas Y sebesar 0,825442 dan probabilitas kelas 0 sebesar 0,82244396. Kemudian status pinjaman calon nasabah tidak diketahui dengan kelas Y sebesar 86, kelas 0 sebesar 666 dengan probabilitas kelas Y sebesar 0,023335152 dan probabilitas kelas 0 sebesar 0,0227584. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk menghitung probabilitas akhir untuk setiap kelas itu dilakukan dalam berbagai tahap. Tahap pertama yaitu menghitung jumlah kelas atau label keputusan. Yang pertama yaitu menghitung kelas probabilitas yes dengan cara jumlah data yes pada kolom Y itu dibagi dengan jumlah data, yaitu 3.767 dibagi dengan 32.951 menghasilkan hasil probabilitas sebesar 0,1143247. Selanjutnya probabilitas no yaitu jumlah data no sebesar 29.183 dibagi dengan jumlah data Y pada dibagi dengan jumlah data yaitu 32.951 menghasilkan nilai probabilitas no sebesar 0,885653. Kemudian tahap kedua yaitu menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Yang pertama untuk kelas probabilitas keputusan pekerjaan dengan pekerjaan admin dengan keputusan yes itu sebesar 0,278350515. Kemudian untuk probabilitas marital
dengan status perkawinan marriage dengan keputusan yes itu sebesar menghasilkan probabilitas sebesar 0,560227889 dan seterusnya sampai menghasilkan semua hasil atribut yes sebesar 0,00007039396 yang kemudian yaitu mencari nilai probabilitas semua kelas dengan keputusan no. Yang pertama, pada pekerjaan admin dengan keputusan no menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,247813013 dan seterusnya sampai menghasilkan semua hasil atribut dengan keputusan no dihasilkan nilai probabilitas sebesar 0,00419736. Next. Yang tahap ketiga yaitu membandingkan nilai kelas yes dan kelas no. Dapat kita lihat di sini ada probabilitas X dengan syarat yes dikali dengan probabilitas yes ini menghasilkan nilai sebesar 8,0477684 pangkat min 6. Kemudian untuk probabilitas X dengan syarat tidak dikali dengan probabilitas tidak atau no menghasilkan nilai sebesar 0,00371748 dengan dihasilkan keputusan bahwa probabilitas no sebesar 0,003717468 ini lebih besar dari probabilitas yes sebesar 8,047768 pangkat min 6 maka keputusannya yaitu no. Next. Selanjutnya yaitu mencari model naive Bayes. Confusing matrix adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan akurasi pada konsep data mining. Presisi atau confidence adalah proporsi kasus yang diprediksi positif dan juga positif benar pada data yang sebenarnya. Recall atau sensitivity adalah proporsi kasus positif yang sebenarnya yang diprediksi positif secara benar. Kemudian dihasilkan model confusing matrix seperti pada tabel 4.8, yaitu dengan prediksi kelas prediksi no pada kelas no itu sebesar 16.211 dengan kelas yes sebesar 1941. Untuk prediksi yes pada kelas no sebesar 209, pada kelas yes sebesar 163. Kemudian dihitung akurasi dengan tabel confusing matrix sebagai berikut. Untuk nilai akurasinya menghasilkan nilai akurasi sebesar 88%, kemudian nilai presisi sebesar 89%, dan nilai recall sebesar 98%. Next. Baik, kemudian untuk presisi dan recall dapat diberi nilai dalam bentuk angka dengan menggunakan perhitungan persentase sebesar 1 sampai dengan 100% atau dengan menggunakan bilangan 0 sampai dengan 1. Sistem rekomendasi akan dianggap baik jika nilai presisi dan recall-nya tinggi. Pada hasil sebelumnya didapatkan hasil presisi sebesar 89% dan hasil recall sebesar 98%. Keduanya memiliki nilai yang cukup tinggi sehingga sistem rekomendasinya dianggap baik. Berikut ini didapatkan kurva ROC untuk garis di sini dapat dilihat untuk garis tegak atau sumbu Y ini menjelaskan true positive rate. Kemudian untuk garis X atau mendatar ini false positive rule. Kemudian untuk ROC-nya menunjukkan kurva ROC-nya menunjukkan akurasi dan membandingkan klasifikasi secara visual. ROC mengekspresikan confusing matrix. Pada grafik dua dimensi ini dengan false positif sebagai garis horizontal dan true positif sebagai garis vertikal. Kemudian di area under curve dihitung untuk mengukur perbedaan performance metode yang digunakan. ROC memiliki tingkat
nilai diagnosa akurasi sebesar 88%, yang berarti good classification atau klasifikasi yang baik, sehingga model tersebut dapat diterapkan pada model naive Bayes. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai prosedur analisis naive Bayes pada nasabah bank yang berpotensi berlangganan deposito berjangka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil penerapan metode naive Bayes untuk memprediksi data nasabah bank yang akan berlangganan deposito berjangka dengan data testing X, yaitu job sama dengan admin, marital sama dengan merit, education sama dengan high school, X sama dengan 41, housing sama dengan yes, dan loan sama dengan yes. Menghasilkan keputusan nilai P bersyarat no sama dengan 0,00371748 lebih besar dari P bersyarat yes 8047768 pangkat 6. Maka keputusannya adalah no. Dan yang kedua, akurasi metode naive Bayes untuk prediksi data nasabah bank yang akan berlangganan deposito berjangka pada konsep data mining menghasilkan tingkat akurasi sebesar 88% pada atribut job, marital, education, loan, housing, dan age. Pada kurva ROC memiliki tingkat nilai diagnosa akurasi sebesar 88%, yang artinya good classification, sehingga dapat disimpulkan bahwa dataset ini mampu diterapkan dengan menggunakan metode naive Bayes. Selain itu, dataset ini juga dapat melakukan presisi nasabah yang berpotensi berlangganan deposito berjangka dengan akurasi yang cukup optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saran dari penelitian ini, yang pertama, penentuan jumlah data training dapat mempengaruhi hasil pengujian, karena pola data training tersebut akan dijadikan sebagai rule untuk menentukan kelas pada data testing. Sehingga besar atau kecilnya persentase tingkat akurasi dipengaruhi juga oleh penentuan data training. Maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah data training lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, jenis pengelompokan data dalam penelitian ini bersifat kategorik. Untuk hasil yang lebih optimal, mungkin untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan dengan data numerik. Next. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.